Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok saya sendiri atas nama Risma Dewi Nuraini dan teman saya Haji Anato Amelia dan Raihan Muhammad Fadil, satu lagi dan ada Ahmad Jamhur. Kami di sini dengan materi tanggung jawab pendidikan anak. Yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad Jamhur. Terima kasih Pak Risma. Di sini ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama menurut KBBI, tanggung jawab yaitu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung memikul akibatnya. Jadi kewajiban itu atau tanggung jawab itu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu. Dan yang kedua menurut etimologi, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga kalau terjadi apa-apa terhadap sesuatu itu boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan dan sebagainya. Jadi kalau menurut etimologi itu berarti ada keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan juga ada perlindungan di saat kita terjadi sesuatu itu bisa dituntut, dipersalahkan juga dan diperkarakan. Lanjut. Yang kedua ada pendidikan. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi itu pendidikan menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Dan satu lagi, pendidikan menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik serta mendapatkan imbuhan P dan akhiran an, sehingga kata ini memiliki arti sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing. Jadi menurut KBBI itu ini bahwa pendidikan berasal dari kata didik ditambah imbuhan P dan an yang berarti memiliki arti sebuah metode. Lanjut, tanggung jawab pendidikan. Ini mulai kita masuk ke materi bahwa tanggung jawab pendidikan yaitu setiap anak berhak mendapatkan tanggung jawab pendidikan sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 3 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pemerintah itu juga berhak menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi para anak-anak di negaranya itu tersendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Muhammad Fadil. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi. Pendapat ahli tentang tanggung pendidikan anak dibebankan kepada orang tua. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu." Next. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." Hadis riwayat Al-Hakim. Next. Perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal." Mayoritas penyebab perusakan anak itu bagi orang tua ketika mereka telah sekian dari saya. Selanjutnya, ada pendapat ahli tentang tanggung jawab pendidikan anak bukan hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi seluruh orang dewasa. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Kiai Hajar Dewantara, dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas, maka banyak faktor yang terlibat untuk bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan. Di antaranya faktor tersebut adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Inilah yang kemudian dikenal dengan pusat pendidikan. Next. Lihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan non-formal yang diberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajanatik. Selanjutnya ada pendapat kelompok tentang tanggung jawab pendidikan anak. Menurut Quran Surat Al-Anfal ayat 27,
yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Adapun menurut Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berarti, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Ada juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anak selain pendidikan yang baik. Jadi kelompok kita berpendapat bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu bukan hanya dibebankan kepada orang tua, melainkan kepada seluruh orang dewasa. Karena orang dewasa itu adalah yang bakal direkam, contohnya ada lingkungan sekitar. Jadi anak kecil itu bakal merekam, meniru perbuatan, dan mengikuti percakapan yang pasti nanti akan diomongin. Jadi misalnya kayak kita kalau dari lingkungan harus hati-hati berbicara, karena pasti ada anak kecil yang bakal merekam dan mengikuti perbuatan yang kita sedang bicarakan. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.